belum punya keturunan. Ya akhirnya dia pada waktu malam hari ya itu diapit oleh para dayang, ada dikepasi, kemudian dipijiti kakinya dan sebagainya. Dia bermimpi ada seekor gajah putih berpayung, kemudian bertaring emas, di kakinya ada bunga teratai. Ia masuk ke rahim Ratu Maya. Kemudian ini dijaga oleh para prajurit yang ada di istana. Kemudian setelah mimpi itu dia akhirnya pengen mengutarakan mimpinya tadi kepada Raja Sudodana. Nah, kemudian Ratu Maya bergegas keluar dari istana untuk mengunjungi Raja Sudodana tadi. Oh, kita keliling lagi. Nah, kemudian ya di sini Raja Sudodana mau ketemu dengan Ratu Maya. Setelah itu Ratu Maya menceritakan mimpinya tadi. Nah, Raja Sudodana tidak bisa menjawab, akhirnya dia memanggil para pendeta. Nah, pendeta ini dipanggil, kemudian para pendeta itu meramalkan bahwa sebentar lagi Ratu Maya akan hamil. Ya, kemudian nanti akan terjadi keajaiban, dan setelah lahir anak yang dikandung dari Ratu Maya ini akan menjadi penguasa dunia, yaitu Buddha. Nah, kemudian ya Bapak Ibu dulu ini segini, ada kayak gini, itu dulu kan melesat ke dalam. Ini melesat ke dalam akhirnya miring kayak gini. Nah, ini bekasnya miring kayak gini. Ketika air keluar dari nat-nat batu itu membawa mineral tanah, sehingga apa, lubang-lubang kecil yang ada di sini akan tertutup oleh mineral tanah tadi. Ketika musim kemarau, lubang ini akan tertutup, musim penghujan akan tertutup dan jadilah bisul atau jerawat. Ya. Nah, ketika musim kemarau karena panas, jerawatnya ini akan pecah. Jadi yang lubangnya kecil-kecil jadi besar-besar. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Dulu itu hidung yang ada di relief candi ini, di sini hidungnya pada mancung-mancung, tapi karena jerawatnya ya pecah, akhirnya hidungnya pesek. Ini kan juga merupakan penyakit batu di Borobudur. Termasuk adanya oker, warna kuning. Ya. Warna kuning ini. Iya. Jadi warna kuning ini ketika dulu diketemukan, dibebaskan dari tanah yang menutupi Candi Borobudur, oleh Belanda itu dibuatkan fotografi. Karena warna batu andesit itu seperti ini kurang bagus untuk fotografi, kemudian oleh Belanda pada waktu itu baru modelnya disemprot menggunakan oker. Nah, akhirnya ini menyala seperti emas. Dulu belum ada foto warna, masih hitam putih. Kemudian difoto satu persatu menggunakan oker, ini nampak sinarnya bagus. Ini nampak menyala, lekukan-lekukan dari relief ini akan terlihat betul-betul indah. Nah, kemudian dibuatkan monografi, catatan-catatan, kemudian dikenal ke seluruh dunia. Akhirnya Candi Borobudur terkenal ke seluruh dunia. Namun efek dari oker ini justru membuat batu ini tidak bisa bernafas secara alami, tidak bisa bersirkulasi secara alami, sehingga terjadi pengelupasan kayak gitu. Sekarang sudah ditangani oleh Balai Konservasi. Ada berbagai bahan-bahan alami, misalnya serai pelangi dan sebagainya, itu dioleskan di sini. Kalau dulu pakai AC322, AC, kemudian Givar Excel untuk membunuh penyakit-penyakit di batu secara kimiawi, namun demikian kan kurang bagus. Akhirnya berarti batu itu juga ada pori-porinya, ada bisa ada pori-porinya. Batu ini bisa bernafas seperti makhluk hidup. Ya. Ini yang sekarang jadi masalah di Borobudur karena relief-relief ini mulai pudar. Nah, ini sekarang besok kan mau ditambahin satu persatu, dikonservasi lagi, jadi nampak menyala lagi. Kemudian di bagian bawah dulu ketika direnovasi dipasang timah hitam seperti ini, Pak. Itu timah ya? Itu timah ya. Di atas pun juga ada timah hitam seperti itu. Maksudnya kan sudah dicor beton, dibuatkan lapisan kedap air di sana pun dari bukit juga sudah. Kemudian agar tidak terjadi kapiler, Pak. Bahwa air yang ada di bawah ini biar tidak naik, maka dipotong seperti ini agar batunya tuntas akan air. Kalau batunya tuntas akan air, maka ini lumut, ganggang alga itu akan minim sekali tumbuh di Borobudur. Ini tumbuh karena ini musim penghujan, Pak. Kita lanjutkan lagi cerita tentang Ratu Maya. Ketika dia hamil itu kan kemudian dia mendapat kesaktian dapat menyentuh orang-orang yang sakit ya. Disentuh ya, maka dia akan sembuh. Kemudian binatang-binatang buas yang ada di gunung itu pada turun, kemudian ada singa ada di gerbang istana, kemudian gajah pun juga berlutut di hadapan Siddhartha di Ratu Maya. Nah, ini mereka hewan-hewan buas juga
tunduk karena Ratu Maya itu hamil. Kemudian di bulan ke-10 Ratu Maya berkemas-kemas untuk melahirkan. Kemudian dia naik kereta. Ya ini krunya cewek semuanya di sini. Cewek semua ada untuk cerita melahirkan, bersambung ya. sebetulnya ya, ada ceritanya. Kemudian setelah itu di hutan Asoka itu Ratu Maya itu merasakan dia pengen melahirkan Siddhartha Gautama. Dia berdiri berpegangan pada pohon sala. Nah, kemudian pohon sala. Pohon salah. Iya, itu banyak yang menjulur ke bawah. Oh, iya, Kemudian berdiri berpegangan, kemudian melahirkan Siddhartha Gautama. Begitu lahir Siddhartha Gautama langsung dapat berdiri dan melangkahkan kaki. 7 langkah pertama, setiap langkah tumbuh bunga teratai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga bunga teratai merupakan bunga suci bagi umat Buddha. Kemudian datang Resi Asita meramalkan bahwa